Shalom, senang sekali dapat bertemu dengan Anda di Church at Home hari ini. Dan bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah ini, kami mengucapkan selamat datang and welcome to the family. Ibadah hari ini akan disertai dengan ibadah JC dan Outreach Kids yang diadakan pada pukul 11 via Zoom. Mari setiap anak-anak bisa ikut dalam ibadah ini. Sebelum kita memulai untuk memuji serta menyembah Tuhan, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bersatu kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini kalau kami bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan yang baik. Terima kasih Bapa buat penyertaan, juga perlindungan Tuhan buat sepanjang minggu. Bapa, kami siapkan hati kami untuk kami dapat mengikuti ibadah ini. Bapa, Engkau memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir nanti. Kami percaya kami mendapatkan berkat, dan kami percaya kami semakin hari semakin baik dan semakin menyerupai Kristus. Bapa, ajar kami untuk menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan juga mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam perjanjian lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi, baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib, yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja. Bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah Sang Penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga,
Bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi, yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses seperti konseling atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit. Apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919, di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi, pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Dimanapun kita berada, saya percaya ada lindungan dan kasih setia Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita bersuka cita, memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini. Mari bersama-sama angkat pujian ini. Sama-sama katakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan, ku
salawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Sama-sama angkat pujian ini, katakan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertatap, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Mari bertepuk tangan dimanapun kita berada saat ini, Bapak Ibu Saudara. Hey. Oh, yeah. Mari bersama-sama katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Hallelujah. Kami mengajak anak-anak muda untuk terus mengikuti Outreach at Home pada hari Sabtu pada pukul 4 sore via Zoom dan live talk pada hari Kamis pukul 7 malam via Instagram Outreach JKT. So, buat kaula muda bisa join ibadah ini dan ajak teman-teman lainnya. Di bulan September, minggu pertama, House of Joy mengadakan Revival Worship. Saya mengajak kita semua bisa bergabung bersama-sama pada hari Jumat 4 September pukul 7 via Zoom. Maksudnya 7 malam via Zoom. Informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi nomor yang tertera di layar atau bisa mengikuti informasi yang tersedia di Instagram GBI HOJ. Dan sekarang tiba saatnya kita memberikan yang terbaik melalui persembahan dan persepuluhan. Di bawah ini tertera QR Code dan nomor rekening GBI House of Joy. Anda bisa mempause sejenak dan mempersiapkan persembahan.
Jika sudah, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau pada saat ini kami bisa diberikan kesempatan untuk kami memberi yang terbaik, baik persembahan dan persepuluhan. Tuhan, kami memberi karena kami sungguh mengasihi Engkau, terlebih karena Engkau mengasihi kami terlebih dahulu. Bapa, kuduskan setiap pemberian kami dan berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami bersuka cita karena-Mu ya Tuhan, Bapa yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami siapkan hati kami untuk menyembah meninggikan Engkau di tempat ini. Bapa yang baik, kami sembah Engkau, Allah yang hidup yang bertahta dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah
selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia Semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, oh, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. semua Oh, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari buka kedua tanganmu, sama-sama katakan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Tiada yang lain, hanya Kau, Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. tergoyahkan. Kau tetap Allah, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau. hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Sekali lagi bersama-sama katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan. tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah, Allah di hidupku, di hidupku, yeah. tiada yang lain, Hanya Engkau
semua berpuncak tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada hanya Engkau selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau tetap Allah. Oh, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau, tiada yang lain, tiada yang lain Tuhan. Kami muliakan, kami tinggikan Engkau saja. Kau dimuliakan ya Tuhan, Kau ditinggikan ya Tuhan. Oh, Rabba Shanda dalam hallelujah, thank you Lord. Kau dahsyat Tuhan, penyertaan sempurna bagi kami, kasih setiamu nyata. Kami rasakan kebaikan-Mu ya Tuhan. Oh, Yesus Tuhan dimuliakan. Oh, Rabba Shandara Lamo, Kirama Sandara Lamo. Kinara Lama Shandara Lama Takara Lamo, Kirama Sando ya Rabba. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Rabba Syakara Rabba Takara, Kau dimuliakan Tuhan, Kau ditinggikan, hanya Kau saja. Oh, Rabba Syantara Rabba Takara Rabbo. Glorify your name, Jesus. Glorify your name. Sharabasando kita karana. Oh Jesus, be lifted higher, higher. Be lifted higher. Jesus, you've been lifted higher, higher. Be lifted higher. Jesus, you've been lifted higher, higher. Be lifted higher. Oh, Jesus, Jesus, you've been lifted higher, higher. Be lifted higher. Jesus, you've been lifted higher. Oh, higher. Be lifted higher. Oh, Jesus, you've
suaramu sembah. higher. Oh, be lifted high. Jesus, you, oh, Jesus, you be lifted higher. Oh, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Oh, be lifted high. Let our King be lifted up. Let our King be lifted. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Once again, Hosanna, Hosanna, oh, in the high. Yeah, let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Oh, Hosanna. Hallelujah. Hallelujah, Hosanna to the King of Kings, Lord. Hallelujah, Hallelujah. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Hallelujah. Woo. Hallelujah. 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 Kami mengucap syukur berterima kasih ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau yang layak terima pujian setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapak sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Biar firman ini dapat bertumbuh baik dalam kehidupan kami. Menjadi pelita dan pedoman untuk kami dapat berjalan menjalani hari kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom saudara, senang sekali kita bisa bertemu hari ini dan kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami kembali kepada-Mu Tuhan, kami mengucap syukur, kami boleh dikumpulkan di ibadah pada hari ini. Dan jika sebentar kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari urapi hamba-Mu, urapi juga setiap jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka saat ini berada, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kami boleh mengerti, boleh dikuatkan, boleh ditegur, dan boleh diperbarui. Dan semakin bertumbuh dalam dewasa, dalam iman kami, sehingga kami boleh semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi urapi kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Saudara,
Senang sekali saya bisa diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tema hari ini saya kasih judul selaras dengan Tuhan. Kenapa saya pakai kata selaras dengan Tuhan? Di hari-hari ini, di kondisi saat ini, ada banyak orang yang mungkin bertanya-tanya sama Tuhan. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa hal-hal ini boleh terjadi, Tuhan? Bahkan beberapa hari lalu, anak-anak di rumah pun bertanya, kapan kita bisa sekolah normal kembali? Kami rindu. Banyak orang bertanya-tanya. Dan akhirnya banyak orang bukan cuma bertanya sama Tuhan. Akhirnya mereka komplain sama Tuhan. Mereka mencoba menolak ini semua, saudara. Nah, ini bukan terjadi pada hari-hari ini, saudara. Ada satu kisah yang ditulis di Matius, bagaimana reaksi murid-murid pada waktu mereka tidak bisa selaras sama Tuhan. Saya bacakan buat kita semua. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Judulnya pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tak akan menimpa Engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara pernah baca ayat ini? Itu reaksi Petrus, saudara. Pada waktu Yesus pertama kali menyampaikan rencana tentang bagaimana dia harus menderita di Yerusalem, bahkan mati di Yerusalem. Petrus dengan pemikiran manusianya tidak bisa menerima hal tersebut. Bagaimana Yesus, seorang yang sudah melakukan banyak mujizat, membangkitkan orang mati, akan ke Yerusalem, kemudian menyerahkan nyawanya. Sehingga terjadi dialog seperti tadi. Saudara, dalam kitab Matius ditulis 4 kali bahwa Yesus memberitahukan rencana penyalipannya kepada murid-muridnya. Tapi sebanyak 4 kali juga, bahkan lebih lagi, mereka tidak bisa mengerti, saudara, tentang itu. Bahkan di Yohanes 16 ayat 16 sampai 33. Saudara nanti boleh baca di rumah, saya bacakan ayat Yohanes 16 ayat 16 saja. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku. Yesus ingin menunjukkan sesuatu seperti yang telah dinyatakan kepadanya. Bahwa tinggal sesaat saja murid-murid tidak akan bisa melihat dia lagi. Tetapi tinggal sesaat saja murid-murid akan bisa melihat dia lagi. Nah, waktu Tuhan menyampaikan itu, murid-murid juga tidak mengerti, saudara. Mereka masih bingung, apa maksud Tuhan Yesus ini? Kenapa mereka tidak mengerti? Karena mereka belum mengerti secara utuh gambaran rencana kasih Allah kepada manusia melalui Tuhan Yesus tersebut. Bagaimana dengan kita hari ini? Oh, kita mengerti, Pak, bahwa memang Yesus harus ke Yerusalem untuk disiksa, disalibkan, dan mati supaya dia menebus dosa kita, mengampuni dosa kita dengan kematiannya itu. Kita bisa mengerti, saudara, karena kita sudah membaca seluruhan kitab suci. Kita sudah melihat semua kisah itu dan kita sudah memahaminya. Bahkan kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sehingga dosa kita diampuni. Tetapi murid-murid pada waktu itu, mereka belum melihat secara keseluruhan. Sehingga sulit sekali bagi mereka untuk mengerti rencana Yesus tersebut. Sulit bagi mereka untuk menerima bahwa Yesus, Mesias, guru mereka, yang mereka harap-harapkan mengembalikan kejayaan bangsa Israel. Menjadi juru selamat bagi bangsanya. Harus mati di kayu salib.
Saudara, kenapa itu bisa terjadi? Sekali lagi saya katakan, itu bisa terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Kita cuma melihat pandemi hari-hari ini, dari bulan Januari sampai sekarang Agustus akhir. Kita belum tahu ke depan apa yang akan terjadi. Sehingga kadang-kadang kita mulai bertanya-tanya sama Tuhan. Kita udah mulai bosan, kita mulai jenuh. Dan setiap firman yang disampaikan kepada kita, akhirnya kita tolak. Gak mungkin lah itu terjadi, gak mungkin itu bisa terjadi. Setiap janji Tuhan yang disampaikan kepada kita kadang tolak itu. Kenapa itu bisa terjadi, saudara? Saya catat ada 3 hal di sini. Yang pertama, saudara, karena kita manusia lebih banyak memakai logika. Manusia sulit mengerti firman karena pikiran dipenuhi dengan logika. Apa itu logika, saudara? Saya catat di sini, logika secara umum adalah hasil pertimbangan dari akal pikiran manusia yang diutarakan melalui kata-kata dan dinyatakan dalam bahasa, saudara. Jadi, hasil pemikiran manusia. Dan itu mempengaruhi pikiran kita semua, saudara. Saudara, Yesus mengetahui bahwa dia harus ke Yerusalem dan disalibkan dan mati serta bangkit pada hari yang ketiga. Memang tidak masuk logika bagi murid-muridnya. Tetapi Yesus tahu ini yang terbaik. Nah, kenapa tidak masuk logika bagi murid-murid pada waktu itu? Pertama, Yesus sudah tahu dia akan mati. Yesus sudah tahu dia akan dianiaya di sana. Kenapa menyerahkan diri? Kenapa nggak pergi ke tempat lain saja? Menjauh dari Yerusalem. Supaya lebih terhindar dari mara bahaya. Dari malapetaka tersebut. Itu yang dipikiran mereka. Nah, yang kedua gini. Yesus itu anak Allah. Kok bisa dihancurkan dengan mudah? Murid-murid sudah melihat, mereka banyak melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat. Bagaimana angin ribut diredakan. Bagaimana orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan, saudara. Terus tiba-tiba Yesus berkata kepada mereka, aku akan ke Yerusalem dan aku nanti akan disiksa, disalibkan dan mati di kayu salib. Bagi mereka itu tidak mungkin. Seorang yang berkuasa, seorang yang penuh dengan kuasa, tapi bisa dengan mudah ditangkap dan mati di kayu salib. Tidak masuk logika bagi mereka. Yang ketiga, murid-murid mendengar Yesus berkata begini, aku akan mati, namun pada hari yang ketiga aku akan bangkit kembali. Ini sulit diterima secara logika manusia, saudara. Bagi mereka orang mati tidak mungkin bangkit. Orang mati tidak mungkin bangkit kembali, saudara. Ya kan? Padahal mereka sudah melihat Lazarus. Bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Namun tetap bagi mereka tidak mungkin. Tidak mungkin itu berlaku sama Tuhan Yesus. Ini yang membuat murid-murid tidak bisa mengerti rencana Tuhan pada waktu itu. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita zaman modern ini, saudara. Logika kita, pengalaman kita, ya kan? Membuat kita tidak bisa mengerti itu. Nah, yang kedua, yang membuat kita tidak bisa mengerti lagi apa? Karena kita mengandalkan pengalaman kita. Kita seringkali membatasi diri dan terjebak dengan mitos-mitos yang berkembang di masyarakat. Kita menjadikan pengalaman masa lalu menjadi tolok ukur buat kita. Bahkan tak jarang kita menjadikan pengalaman orang lain, baik itu kegagalannya ataupun keberhasilannya, menjadi pembanding buat diri kita. Sehingga akhirnya apa? Kita tidak bisa berjalan mengikuti rencana Tuhan. Kita tidak bisa bergerak mengikuti pimpinan Tuhan. Karena kita terkungkung dengan pengalaman. Oh, enggak bisa Pak, enggak bisa Pak, begitu Pak. Kalau ibadah itu kita mesti ketemu. Kalau ibadah itu kita mesti ada di gereja. Tapi kemudian Tuhan membuat segala sesuatunya
berantakan, saudara. Pengalaman membatasi kita untuk selaras dengan Tuhan. Nah, yang ketiga saya catat, saudara, yang membatasi kita untuk selaras dengan Tuhan, kita memiliki keinginan pribadi yang berbeda dengan keinginan Tuhan. Yohanes 16 ayat 16 tadi katakan, tinggal sesaat lagi aku bersama-sama dengan kamu. Tinggal sesaat lagi kamu akan melihat aku lagi juga. Murid-murid gak bisa mengerti. Itu bukan disebabkan mereka tidak paham atau apa. Tapi karena mereka punya keinginan yang sendiri. Mereka punya kerinduannya sendiri. Mereka gak mau Yesus pergi. Mereka maunya Yesus ada bersama dengan mereka. Kemudian Yesus menjadi raja buat mereka. Akhirnya apa? Tidak bisa selaras dengan Tuhan. Nah, saudara, dari 3 hal tersebut kita belajar bahwa hari-hari ini kita belajar, kita mesti mengerti firman Tuhan. Kita mesti betul-betul memahami rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kuncinya apa? Yang pertama, saudara, gunakan logika, namun tetap berjalan dengan iman. 1 Korintus 2 ayat 12-15 berkata demikian. Kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Saudara, Paulus di sini bukan berarti minta kita jangan memakai hikmat manusia, bukan memakai logika, tidak, saudara. Konteks perkataan Paulus adalah kritik kepada orang-orang Yahudi dan Yunani pada zaman itu, karena mereka begitu mengagungkan filsafat. Segala sesuatu dihubungkan dengan kemampuan filsafat mereka, saudara. Jadi, orang yang berhubungan dengan iman pada waktu itu dianggap suatu kebodohan. Bahkan harkat martabat dan derajat manusia diukur dari seberapa hebat dan mampu manusia dalam mendalami ilmu filsafat. Iman disingkirkan. Karena itu Paulus menegur jemaat Korintus. Manusia tidak hanya butuh hikmat, tapi manusia butuh roh Allah. Paulus bukan sedang mempertentangkan antara hikmat manusia, logika manusia dengan iman. Tetapi Paulus mengatakan begini, keduanya bersatu menjadi hikmat yang benar di mata Tuhan. Jangan hanya mengandalkan logika, andalkan juga iman. Dua hal ini tidak bertentangan. Keduanya perlu dan sejalan demi kemuliaan nama Tuhan. Jangan mau menjadi orang pintar di mata manusia, tapi bodoh di mata Allah. Tapi biarlah kita menjadi orang yang pintar di mata Allah dan sesama. Dan kita berjalan dalam iman yang benar. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, andalkan Tuhan dalam segala hal. Jangan hanya andalkan pengalamanmu. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Pada saat melayani masa-masa seperti ini pun, kita di gereja pun, dituntut Tuhan untuk tidak membatasi diri dengan pengalaman kita pada masa lampau. Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Saya kasih contoh, saudara. Kami ikut kelas KOM 300, saudara. Dan di akhir kelas KOM itu ada tugas. Biasanya pada masa-masa normal dulu, tugas KOM 300 adalah misi penginjilan ke daerah, saudara. Namun karena kondisi seperti ini tidak bisa misi, saudara, ke daerah. Sehingga akhirnya diberi tugas. Kita dibagi dalam beberapa kelompok dan kebetulan kelompok kami diberi tugas untuk melakukan KKR. KKR-nya bagaimana? KKR online, saudara. Melalui Zoom, aplikasi Zoom. Wah, saudara,
Kita semua yang ada di kelompok tersebut, ada yang gembala, ada yang penginjil, saudara. Dan banyak semuanya pengerja Tuhan, pelayan Tuhan. Tapi kita semua nggak punya pengalaman untuk sebuah KKR online, saudara. Namun kita jalani saja, kita taat. Sama-sama kita doa, kita ambil puasa, saudara. Dan yang luar biasa, saudara. Kita waktu itu targetkan 100 orang bisa hadir. Tapi ternyata waktu 100 sudah full kuotanya. Banyak pesan masuk ke teman-teman. Karena banyak yang ingin masuk tapi tidak bisa. Ingin masuk tapi tidak bisa. Karena sudah full, saudara. Dan yang lebih luar biasa lagi, saudara. Waktu itu kita berpikir, ini cuma jemaat Jakarta lah. Jemaat teman-teman yang gerejanya kita ajak. Tapi ternyata yang datang pada waktu itu, yang ikut dalam aplikasi itu. Dan mereka telepon, mereka chat untuk permohonan doa. Ada yang dari Ambon, ada yang dari Papua, ada yang dari NTT, saudara. Luar biasa sekali. Dan kami katakan begini, itu semua bukan pengalaman kami, tapi semua itu karena Tuhan. Hari-hari ini, saudara, apapun yang Tuhan mau engkau kerjakan, mari maju, mari jalani. Jangan bilang, Tuhan aku enggak tahu. Betul, kita tidak tahu. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha tahu. Dan mari kita andalkan Tuhan. Pada waktu kita andalkan Tuhan, Tuhan akan buat segala sesuatunya dengan luar biasa. Dan yang pasti, kita bisa selaras dengan kehendak Tuhan. Selaras dengan Tuhan. Amin. Nah yang ketiga, bagaimana supaya kita selaras dengan Tuhan, saudara? Mari kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jangan kehendak diri sendiri. Roma 12 berkata begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Untuk mengerti kehendak Allah, maka kunci pertama adalah menyangkal diri, saudara. Patahkan segala keinginan kita, segala kedagingan kita, dan masuk dalam keinginan Tuhan. Saya tahu ini bukan suatu hal yang mudah, saudara. Namun, Tuhan mau kita berkata iya kepada rencana Tuhan dan tidak pada keinginan daging kita. Waktu kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan ini, pada waktu kita bisa taat dengan rencana Tuhan ini, saudara percayalah, kita akan bisa menikmati keseluruhan rencana Tuhan itu dengan luar biasa. Amin. Mari, jangan turuti keinginan daging kita. Mari kita ikutin kehendak Tuhan lebih lagi hari-hari ini. Saudara, saya ingat satu. Coba saudara bayangkan. Kalau orang ahli-ahli Taurat, imam-imam Farisi itu mengerti kehendak Allah, tentu mereka tidak akan menyalibkan Yesus. Mereka akan biarkan saja Yesus menjadi seorang guru pada masa hidupnya. Dan akhirnya tercatat bahwa pernah ada seorang yang bernama Yesus yang bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Tapi cuma stop sampai di situ. Tapi melalui ketidaktahuan akan kehendak Allah, Allah membuat semua itu menjadi sebuah hal yang sempurna, saudara. Murid-murid juga tidak tahu kenapa Yesus harus mati di kayu salib. Tapi melalui ketidaktahuan itu Tuhan membuat semuanya menjadi sempurna. Sehingga hari ini kita bukan cuma melihat sebuah sejarah bahwa pernah ada seorang yang bernama Yesus pada waktu itu. Tapi kita bisa melihat bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Yang sudah mengalahkan maut untuk menebus dosa kita. Hari-hari ini, mungkin banyak hal tidak engkau pengerti apa yang terjadi. Engkau mungkin menghadapi masalah dengan pekerjaanmu hari-hari ini. Dengan usahamu, dengan keluargamu, dengan kesehatanmu. Bahkan juga dengan kerinduanmu untuk ibadah, tapi tidak bisa. Tuhan kenapa? Tapi hari ini, yuk mari kita ikuti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari selaras dengan Tuhan. Percayalah, waktu kita selaras sama Tuhan, saudara, kita akan berjalan dalam kemenangan dan kemenangan bersama Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana supaya kami bisa selaras dengan Engkau. Hari-hari ini Tuhan, aku berdoa untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Mari terus Tuhan kuatkan mereka. Sehingga mereka tidak mengandalkan logika mereka, tapi mereka boleh berjalan dalam iman. Dan mereka tidak mengandalkan pengalaman mereka, tapi mereka berjalan dalam kebenaran akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dan biarlah kami bisa mematahkan keinginan daging kami, sehingga kami boleh ikut kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu ini terus menguatkan kami, meneguhkan kami, untuk terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan Yesus, sertai apapun juga yang sedang mereka hadapi hari-hari ini. Biar kami boleh selaras dengan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita sama-sama akhiri ibadah kita. Kita berdoa dan terimalah berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sudah memberi. Tuhan memberkati mereka. Apapun yang sedang mereka kerjakan, usahakan, berkati mereka Tuhan. Biar berkat Tuhan secara materi berlimpah-limpah atas setiap kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Ada yang berbeban berat, mari Tuhan berikan kelegaan. Karena Engkau datang ke dunia ini untuk memberikan pengharapan di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini aku berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kristus memberkati jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa, ibadah kami telah selesai Tuhan, dan kami mau terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu saudara, diberkatilah engkau dan lanjutkanlah setiap aktivitasmu di dalam berkat Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan, penyertaan daripada Roh Kudus, menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang menerima berkat ini sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati saudara, selamat hari Minggu, Tuhan selalu menyertai kita semua.